Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang mana akan kita kerjakan hari ini. Jadi langsung aja kita tulis diketahui dan ditanyakannya ya, yang sudah diketahui pada soal. Oke, kita tulis dulu diketahui. Jadi ada seekor kera yang mula-mula dia bergerak 80 cm ke kanan. Kita tulis sebagai S1 ya, 80 cm yang mana arahnya ke kanan. Kemudian 30 cm ke kiri, kita tulis sebagai S2, 30 cm arahnya ke kiri. Lalu kemudian 90 cm ke kanan, kita tulis S3, 90 cm arahnya ke kanan. Dan akhirnya 310 cm ke kiri, berarti S4 adalah 310 cm arahnya ke kiri. Kemudian dari sini juga diketahui ya bahwa kera itu bergerak selama 18 second, itu ditulis sebagai T, yaitu 18 second. Oke, yang ditanyakan itu adalah bagian A itu apa? Perpindahan kera kita tulis sebagai S. Kemudian yang B itu adalah kera bergerak selama 18 second, kelajuan rata-rata kera kita tulis sebagai V. Kemudian yang C juga sama sebenarnya kecepatan rata-rata ya, kita tulis sebagai V juga, simbolnya sama-sama V gitu. Oke, sekarang kita akan gambarkan terlebih dahulu nih bagaimana pergerakan kera gitu. Pertama mula-mula dia bergerak 80 cm ke kanan. Berarti kalau misalkan dari sini ya, 80 cm mungkin sekitar segini. Ini 80 cm ke kanan. 80 cm ya. Kemudian 30 cm ke kiri. Berarti dari sini dia bergerak lagi ke sebelah kiri sejauh 30 cm. Berarti berarti lebih pendek ya daripada 80 cm. 30 cm. Kemudian dari sini dia ke kanan lagi sejauh 90 cm. Berarti di sini 30 tambah lagi 60 nih ke sini. Berarti 90 cm. Kemudian dan akhirnya 310 cm ke kiri. Kita perhatikan ini 90 berarti jauh ya ke sebelah kirinya, mungkin ke sebelah sini ya, lebih dari sini ya. 310 cm ya, misalkan kayak gini. Nah, ini adalah arah pergerakan dari kera. Gak kelihatan ya. Kayak gini ya istilahnya. Oke, yang pertama kita akan cari perpindahan kera dulu. Nah, yang pertama itu perpindahan. Kita tulis simbolnya sebagai S. Pertama ya teman-teman, yang perlu diingat itu adalah ada besaran yang namanya vektor dan skalar. Kalau perpindahan gitu ya, perpindahan terus kecepatan itu merupakan besaran vektor. Kecepatan. Jadi kecepatan itu menggunakan perpindahan. Ini tuh vektor ya, yang mana memiliki arah gitu ini tuh. Sedangkan ada juga yang besaran skalar, ini tuh tidak memiliki arah. Jadi skalar itu adalah jarak ya hubungannya itu dan kelajuan. Jadi apa sih sebenarnya kelajuan dan kecepatan, perpindahan gitu dan jarak itu bedanya apa sebenarnya? Jadi bedanya itu adalah jenis besarannya. Kalau perpindahan itu adalah besaran vektor yang mana itu memiliki arah gitu ya. Sedangkan kalau skalar itu tidak memiliki arah, jadi hanya besarannya aja gitu. Nah, kita akan cari keempat-empatnya ini ya, karena dibutuhkan untuk mengerjakan soal ini. Pertama, kita akan cari perpindahan terlebih dahulu. Nah, tadi perpindahan udah kita bahas bahwa perpindahan itu bergantung pada jaraknya, pada arahnya. Pertama kita lihat di sini, kera itu mula-mula berada di sini ya, kemudian bergerak 80 cm ke sebelah kanan. Kemudian 30 cm ke kiri, kemudian dari sini itu 90 cm ke kanan, lalu 310 cm ke kiri. Maka besar perpindahannya itu adalah ini teman-teman. Nah, ini adalah besar perpindahan, yaitu perbedaan posisi akhir. Di sini kan posisi akhir kera ya. Kita tulis di sini adalah posisi akhir. Posisi akhir dan ini adalah posisi awalnya. Nah, jadi perpindahan itu bergantung pada posisi akhir dan posisi awal dari kera. Oke, berarti kita harus tahu nih berapa jarak antara dari sini gitu ya, dari akhir kera, titik akhir kera atau posisi akhir kera ke posisi awalnya. Kita bahas satu persatu ya. Dari sini, dari posisi awal kera itu kan 80 cm ya, sampai sini itu. Kemudian kera balik lagi nih ke sini, berarti sejauh 30 cm ke sebelah kiri. Berarti di sini itu ya,
Berarti jarak dari sini, posisi awal ke kerak kembali lagi, yang pertama itu adalah 50 cm. Kayak gitu ya, 80 dikurangi 30 yaitu 50 cm. Kemudian dari sini kerak bergerak lagi nih ke kanan, berarti kan di sini 30 cm ya. Dari sini ke sini itu adalah 30 cm. Nah, karena kerak itu dimulainya dari sini, berarti dari ini kan 30 cm, berarti sampai sini ya, ini 30 cm. Nah, kemudian berarti dari sini ya sampai ujung sini berarti kerak itu bergerak sejauh 60 cm agar menjadi 90 cm kayak gitu. Kemudian dari posisi akhir kerak itu ke titik ini ya berarti tinggal ini tuh 90 cm nih dari sini ke sini. Kan? Dari titik akhir yang sebelum balik lagi ke sebelah kiri itu kan 90 cm. Berarti sampai sini 90 cm. Kemudian, nah ini berarti 50 cm tambahin lagi sampai sini teman-teman. Ya, ini kan 50 cm. Dari sini kan, seperti yang udah tadi kita bahas, ini digambarkan biar paham ya, tapi kalau misalnya gambarnya malah bikin pusing, mohon maaf. Yang penting intinya kayak gini gitu. Kalau perpindahan itu yang ingin kita cari adalah jarak posisi akhir ke posisi awal kerak. Nah, ini kan 90, ini 50, kemudian kita ingin tahu berapa besar ininya. Berarti perpindahan itu adalah 310 cm dikurangi 90 dikurangi 50. Dikurangi 90 dikurangi 50. Ini adalah besar perpindahan. Tinggal kita kurangi aja. 310 dikurangi 90 hasilnya 220. Kemudian 220 dikurangi dengan 50 hasilnya 170 ya. Jadi S-nya 170 meter. Sentimeter ya ini. Atau kalau kita ubah nih ke dalam meter, berarti dibagi dengan 100, 170 dibagi 100, hasilnya 1,7 meter. Kemudian yang B, kita akan cari jaraknya terlebih dahulu. Jadi yang A udah kejawab ya, bahwa total perpindahan kerak itu hanyalah 1,7 meter atau 170 cm. Kemudian yang B, di sini kita akan cari jaraknya terlebih dahulu nih. Kalau jarak itu berbeda dengan perpindahan. Pokoknya jarak itu tinggal kita jumlahin aja nih. Seberapa jauh kerak itu bergerak gitu. Jadi jarak itu tinggal kita jumlahin, simbolnya kita tulis sebagai X. Itu tinggal jumlahin aja S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4. Jadi X sama dengan S1-nya 80, S2 30, S3 90, kemudian S4 310. Maka X sama dengan 80 tambah 30 itu 110 ya. Kemudian ditambah dengan 90 tambah 310 adalah 400. Tinggal kita jumlahin, 110 tambah 400 adalah 510 cm. Kalau kita ubah satuannya ke dalam meter dibagi 100, hasilnya 5,1 meter. Nah, jadi berbeda ya teman-teman, perpindahan dan jarak itu nilainya sebenarnya bisa sama, bisa juga berbeda gitu, bergantung bagaimana arah pergerakan dari bendanya. Oke, sekarang yang ketiga, langkah yang ketiga kita akan cari berapa besar yang ini dulu ya, kelajuan. Kelajuan rata-rata. Nah, tadi sudah kita bahas nih, kalau kelajuan itu merupakan besaran skalar, jadi rumus kelajuan itu adalah X dibagi dengan T. Kelajuan itu sama-sama besaran skalar berarti menggunakan jarak, yang mana X-nya 5,1. Berarti V sama dengan 5,1 dibagi T-nya adalah ini 18. Dibagi 18, maka V akan sama dengan 5,1 dibagi 18. Hasilnya 0,283 meter per second. Ini adalah kelajuan rata-rata. Ini kita kasih kurung aja ya, warna merah nih, biar menunjukkan ini jawaban-jawabannya. Kemudian langkah yang keempat, kita akan cari kecepatan rata-rata. Nah, kalau kecepatan rata-rata itu menggunakan ini perpindahan, karena kecepatan itu merupakan besaran vektor sama dengan perpindahan. Berarti rumusnya V sama dengan S dibagi T. S-nya adalah ini 1,7, berarti 1,7 dibagi T-nya adalah sama ya, 18. V sama dengan 1,7 dibagi dengan 18, hasilnya adalah 0,094 meter per second. Kayak gitu. Nah, ini kita
Tulis kayak gini ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, total perpindahan kera 1,7 meter, kemudian kelajuan rata-rata adalah 0,283 dan kecepatan rata-rata adalah 0,094 meter per second. Makasih banyak udah menonton, semoga videonya bisa membantu.